1 Korintus 10 ayat 33 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Banyak orang yang berpikir, cukup memenangkan jiwa, jadi penjala manusia. Enggak, ketika kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, kita punya satu tanggung jawab, yaitu memuridkan. Kita harus memastikan, sebagai pengajar, sebagai orang yang membawa mereka kepada Tuhan, hidup kita juga jadi teladan, supaya mereka diselamatkan, kata firman Tuhan. Saya percaya pelayanan Impact Community Indonesia harus jadi pelayanan yang berdampak kepada jiwa-jiwa. Khotbah di mimbar tidak cukup untuk membuat iman jemaat bertumbuh dan hidup mereka berubah. Life coaching dibutuhkan untuk membimbing setiap orang. Orang biasanya harus bayar mahal untuk di-coaching. Tapi dalam gereja harusnya kita belajar bahwa mustahil jemaat cuma dengar firman Tuhan dari mimbar, lalu mereka kasih persembahan, lalu mereka pulang, hidup mereka berubah. Makanya saya ajak jemaat bertumbuh di dalam Impact Family, karena disitulah kita punya mentor-mentor yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang bisa menasehati, bisa mendengarkan, bisa membangun iman kita. Pelayanan di gereja harusnya kepada tiap-tiap orang. Jadi harus butuh life coaching. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tuhan kasih visi buat Ici, yaitu pelayanan kita harus berdampak buat jiwa-jiwa. Saya ingin keluarga rumah tangga yang bertengkar, hampir bercerai, itu harus di-coaching supaya mereka berdamai. Saya selama pandemi bersama dengan suami memberi waktu kami untuk melayani pasangan-pasangan yang bermasalah dengan pernikahan mereka melalui aplikasi Zoom. Tidak cukup sekali. Ada pasangan yang sampai 4 kali ketemu kami di Zoom. Apakah kami dapat sesuatu? Tidak. Kami beri waktu kami cuma-cuma karena kami rindu mereka dipulihkan. Tapi puji Tuhan, hari ini mereka tidak jadi bercerai. Mereka berdamai. Mereka bisa saling menerima. Dan mereka mau mulai lagi dari nol. Mereka mau mulai lagi mengasihi dan saling mengampuni. Tidak hanya satu. Tuhan bawa begitu banyak pasangan untuk kami bantu, untuk pernikahan mereka dipulihkan. Saya bersyukur mentor-mentor di ICI juga luar biasa. Bagaimana mereka menuntun setiap jiwa-jiwa. Dari mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang putus asa dikasih pengharapan. Mustahil jadi berdampak kalau kita sendiri gak menang. Rumah tangga gak menang. Saya berdoa agar setiap kita mau beri hidup kita, waktu kita untuk melayani jiwa-jiwa. Saya gak bisa sendirian. Bayangkan kalau semuanya maunya ngomong sama Ibu Heni. Semuanya maunya sama Pak Jojo. Aduh, kami gak punya waktu sebanyak itu. Yesus aja bilang, tuaian banyak, pengerja sedikit. Ayo, bangkit. Jangan lagi minta dilayani, tapi mari beri diri untuk melayani. Yakobus 5 ayat 20 bilang gini, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bayangkan, kalau kita bisa membuat orang berdosa berbalik dari jalan mereka yang sesat, kita telah menyelamatkan jiwa orang. Itu satu jiwa bagi sorga sangat berharga. Dan yang lebih luar biasa gini, menutupi banyak dosa. Dosa kita kan banyak tuh. Bagaimana menutupi banyak dosa? Yakobus 5 ayat 20 bilang, ayo bimbing banyak orang untuk mengenal Tuhan. Supaya orang-orang yang berdosa itu berbalik dari jalan mereka yang sesat. Kalau dulu kita pernah sesat, ayo kita yang sudah dimenangkan, kita menangkan jiwa-jiwa yang tersesat, teman-teman kita yang masih berada di jalan yang sesat. Amin.